Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Destiani MPD dan Bapak Dr. Anda Mulyanto Widodo MPD. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa pendidikan kimia sekalian. Perkenalkan, nama saya Alvito Leonardi yang menjadi moderator pada video kelompok 6 kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvito Leonardi. Yang kedua ada Anggi Anita Putri. Dan yang ketiga ada Nanda Khoirunisa. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu tentang tanda hubung, akan dibacakan oleh saya sendiri. Tanda hubung. Tanda hubung merupakan tanda yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai entah itu huruf maupun kata. Penggunaan tanda hubung yang baik berdasarkan EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kalimat yang memiliki unsur kata ulang. Kata ulang merupakan jenis kata yang mengalami reduplikasi atau pengulangan kata. Kata ulang terdiri dari 5 jenis, yaitu dwipurwa, dwilingga, dwilingga salin suara, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Di antara kelimanya, hanya kata ulang dwipurwa yang tidak memiliki tanda hubung, tidak menggunakan kata hubung. Baiklah, yang pertama yaitu kata ulang dwilingga. Sebuah kata, baik itu kata dasar maupun berimbuhan, yang mengalami pengulangan kata. Contohnya, debu-debu di rumah ini bertebaran di setiap sudut rumah. Kata yang menggunakan tanda hubung di sini adalah debu-debu. Lalu B, kata ulang dwilingga salin suara adalah pengulangan suatu kata yang dimana salah satunya mengalami perubahan suara, entah itu satu fonem ataupun lebih. Contoh, Dimas masih luntang-lantung mencari pekerjaan. Kata yang menggunakan tanda hubung di sini yaitu adalah luntang-lantung. C, kata ulang berimbuhan. Pada kata ulang ini, kata yang berimbuhan hanya berlaku pada satu kata, entah itu kata yang pertama ataupun kata yang di belakang. Contohnya, penyelesaian kasus yang berlarut-larut membuat polisi menangguhkan kasus tersebut. Kata yang menggunakan tanda hubung di sini adalah berlarut-larut. D, kata ulang semu. Kata ulang semu adalah kata yang semulanya kata dasar, namun harus diberi tanda hubung karena kata tersebut ditulis secara berulang. Contoh, Andri adalah laki-laki yang pemalu. Kata yang menggunakan tanda hubung di sini adalah laki-laki. Yang kedua yaitu untuk menyambungkan suku kata yang terpenggal saat pergantian baris. Ketika menulis, biasanya ada satu kata yang terpaksa dipenggal karena tidak cukup ditulis secara utuh dalam satu baris. Sehingga suku kata yang pertama ada di baris awal dan suku kata yang ada di baris kedua di baris selanjutnya. Untuk menyambungnya, suku kata awal mesti diakhiri dengan tanda hubung. Contoh, dari kejauhan aku melihat mukamu, rung sekali. Nah, di sini kata yang terpenggal adalah kata murung. Mu-nya terdapat di baris pertama, sedangkan rungnya di baris kedua. Nah, di situ mu-nya dipakaikan tanda hubung. Ketiga, sebagai penghubung imbuhan dengan kata yang diawali huruf kapital. Kata berawalan huruf kapital yang mesti disambung dengan imbuhan se adalah nama kota, daerah ataupun negara. Contohnya, bagiku dia adalah gadis tercantik se-Yogyakarta. Nah, di sini penggunaan tanda hubung yaitu di antara se dan Yogyakarta. Yang keempat, dipakai untuk awalan ke dan an saat digabungkan dengan angka. Dalam sebuah kalimat biasanya terdapat penulisan angka yang diberi imbuhan awal ke dan imbuhan akhir a. Agar angka dan imbuhan tersebut terhubung, maka digunakan tanda hubung untuk menyambungkan keduanya. Contoh, ia adalah anak ketiga
dari 4 bersaudara. Nah, di sini penggunaan tanda hubungnya terletak di antara ke dan huruf E dan angka 3. Contoh yang kedua yaitu ada Nirvana, merupakan band yang terkenal pada periode 90-an. Penggunaan tanda hubung di sini itu di antara 90 dan A. 2. Tanda pisah. Contoh, Bandung, strip Jakarta 2, tahun 2010, strip 2013. 3. Tanggal 5, strip 10 April 2013. Tanda tanya. Contoh, apa warna baju yang dipakai kemarin? Tanda tanya. Apa yang membuatmu selalu bersedih? Tanda tanya. Apa yang membuat kamu itu? Apa yang kamu bawa itu? Apa manfaat buah naga itu, Dok? Strip tanda tanya. 4. Tanda seru. Contoh, bersihkan kamar itu sekarang. Tanda seru. Merdeka. Tanda seru. Jangan parkir di situ. Tanda seru. Dan terakhir, angkat ember-ember ini. Tanda seru. Tanda baca yang selanjutnya yaitu yang kelima ada tanda petik. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, tanda petik merdeka atau mati, tanda petik seru Bung Karno dalam pidatonya. Contoh lain ada menurut pasal 31 Undang-Undang Warga Negara Republik Indonesia tahun 1944, tanda petik setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, tanda petik. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak, tanda petik pahlawanku, tanda petik terdapat pada halaman 125 buku itu. Contoh lain yaitu, marilah kita nyanyikan lagu, tanda petik maju tak gentar, tanda petik. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, tanda petik tetikus, tanda petik komputer ini sudah tidak berfungsi. Contoh lain, dilarang memberikan tanda petik amplop, tanda petik kepada petugas. Lalu ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda yang dipakai jika sudah ada petikan kemudian bermaksud memberikan petikan lain, maka tidak lagi menggunakan petik ganda. Misalnya, yang pertama, petikan dalam petikan lain. Contohnya ada tanda petik ganda, aku mendengar anak itu mengucapkan, tanda petik tunggal, Assalamualaikum, tanda petik tunggal, saat mengetuk pintu rumah kita, tanda petik ganda, ucap Ferdi kepada istrinya. Yang kedua, mengapit makna tertentu, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat, tanda petik tunggal, yang digugat, tanda petik tunggal. Dan contoh lain ada hemisfer, tanda petik tunggal, dua sisi simetris yang membagi otak besar, tanda petik tunggal. Tanda baca yang terakhir yaitu tanda kurung. Tanda kurung merupakan salah satu tanda baca yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf atau kalimat. Yang pertama, digunakan tanda kurung untuk informasi tambahan. Contohnya, J.R.R. Tolkien dalam kurung penulis The Lord of the Rings, dan C.S. Lewis dalam kurung penulis The Chronicles of Narnia. Keduanya adalah anggota reguler sebuah kelompok diskusi sastra bernama Inklings. Yang kedua, tanda baca kurung digunakan untuk menuliskan singkatan. Contohnya, para karyawan dan sukarelawan Animals Protective League dalam kurung APL berharap dapat mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan kasus-kasus kekejaman, perlakuan buruk terhadap binatang di masyarakat. Lalu yang ketiga, ada tanda kurung digunakan untuk menyebut tanggal penting. Contohnya, Jane Austen dalam kurung 1775 sampai 1817 menjadi terkenal karena karya-karyanya seperti Pride of Prejudice dan Sense of Sensibility. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.